Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pada pagi hari ini semuanya? Semoga anak ustazah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Baik ustazah, bertemu kembali dengan ustazah Rina pada pembelajaran tematik bidang studi Bahasa Indonesia. Oke, anak ustazah, supaya lebih berkah pertemuan kita pada kali ini, kita awali pertemuan kelas kita dan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ustazah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia pertama, yaitu tentang menemukan ide pokok dan informasi penting pada laporan pengamatan. Oke, sebelum kita menemukan ide pokok, kita akan membahas dulu tentang teks laporan pengamatan. Apakah anak ustazah tahu apa itu teks laporan pengamatan? Oke, hari ini kita bahas ya. Teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Pada teks laporan pengamatan terdapat informasi penting. Nah, informasi penting itu kita ketemukan pada ide pokok sebuah paragraf. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan lihat contoh teks laporan pengamatan. Oke, ini dia. Anak ustazah, pada buku antum terdapat beberapa contoh teks laporan pengamatan. Ini salah satunya ustazah ambilkan dari buku antum. Nah, ini berjudul Aneka Pangan Indonesia. Pada teks laporan pengamatan ini terdiri atas 4 paragraf. Nah, di mana pada teks laporan pengamatan ini berisi tentang informasi-informasi yang sesuai dengan fakta dan data-data yang ada di lapangan. Oke, sekarang coba kita lihat ya paragraf pertama. Kita baca. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam sehari kita harus makan sebanyak 3 kali. Sumber makanan didapat dari alam di sekeliling kita. Negara Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai sumber makanan. Oke, itu satu paragraf pada teks laporan pengamatan. Laporan pengamatan ini berisi tentang data-data yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Nah, ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Masih ingatkah anak ustazah apa itu ide pokok? Ya, ide pokok sudah kita bahas di kelas 5 dulu nak ya. Sekarang kita kelas 6 kita ulang kembali. Nah, ide pokok disebut juga dengan gagasan utama yang dibahas atau yang diungkapkan dalam sebuah paragraf. Nah, pada sebuah paragraf yang baik itu mesti ada ide pokok dan juga kalimat penjelas. Nah, ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, kemudian ide pokok itu ada yang terdapat di awal paragraf. Paragrafnya disebut dengan paragraf deduktif, dan ide pokok itu ada juga yang terdapat di akhir paragraf. Paragrafnya itu disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan ada juga ide pokok itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Sehingga paragrafnya itu disebut dengan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Oke, jadi pada teks laporan tadi kita bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Kita lanjutkan ya nak. Berikutnya kita akan melihat langkah-langkah menemukan ide pokok. Masih ingatkah anak ustazah apa saja langkah-langkah menemukan ide pokok? Ya, benar. Sekarang kita bahas ya. Kita ulang kembali pembahasan tentang langkah-langkah menemukan ide pokok ini. Ada 3 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama adalah kita baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kemudian baru kita tentukan informasi apa yang kita dapatkan dari kalimat utama tersebut. Jadi ada 3 langkah untuk menemukan ide pokok. Oke, nah sudah punya sebuah paragraf nih. Kita akan menemukan, kita akan mempraktekkan untuk menemukan ide pokok dan
menemukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Oke, pada satu paragraf ustazah ini terdiri atas 3 kalimat. Nah, di mana pada kalimat ini kita bisa menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat anak ustazah, kalimat utama itu berisi tentang topik yang sedang dibahas. Oke, kita baca ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Baik anak ustazah, dari 3 kalimat ini, nah pokok pembahasan yang dibahas di sini adalah tentang makanan pokok. Maka kita akan bisa menemukan kalimat utamanya. Ya, jadi kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat pertama. Kita baca ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Sedangkan 2 kalimat berikutnya itu disebut kalimat penjelas, karena 2 kalimat ini menjelaskan tentang kalimat pertama, kalimat utamanya, yaitu tentang makanan pokok. Oke, anak ustazah. Nah, dari paragraf ini kita bisa menemukan ide pokoknya. Siapa yang bisa menemukannya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, benar sekali. Sekarang kita lihat ide pokok pada paragraf di atas, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan informasi pentingnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, jadi anak-anak ustazah, dari paragraf tadi mudah ya untuk menemukan ide pokok sebuah paragraf. Kita ulang lagi cara menemukan ide pokok itu. Yang pertama, kita akan bahas dulu, kita akan baca dulu secara cermat paragraf tersebut, kemudian kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, kemudian kita tentukan informasi yang akan kita dapatkan dari kalimat utama tersebut. Oke, anak ustazah, sampai di sini anak ustazah paham tentang pembahasan ide pokok? Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, selain dari membahas ide pokok, kita juga disuruh untuk menemukan atau menyimpulkan sebuah teks laporan pengamatan. Oke, apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, jadi pada teks laporan pengamatan itu ada beberapa paragraf, maka kita bisa menemukan atau membuat simpulan dari teks laporan tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah untuk menemukan simpulan. Nah, yang pertama adalah kita baca kembali teks secara keseluruhan, kemudian kita temukan informasi penting yang terdapat pada dalam teks tersebut, kemudian kita hubungkan semua informasi yang kita peroleh tadi menjadi satu pernyataan akhir. Nah, kemudian dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu, kita bisa menemukan simpulan dari teks laporan pengamatan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana anak ustazah? Apakah anak ustazah sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Mudah ya? Kita belajar tentang ide pokok, kemudian menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dan informasi penting, dan juga tentang menyimpulkan dari teks laporan pengamatan tersebut. Oke, ustazah berharap apa yang sudah ustazah jelaskan ini bisa membuat anak ustazah paham tentang ide pokok. Nah, anak ustazah juga bisa membaca buku teksnya dan juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain seperti di internet. Nah, semoga anak ustazah walaupun kita tidak berada di sekolah, kita tetap bisa belajar dan menambah wawasan kita. Baik anak ustazah, sekian dulu pelajaran kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan pada video selanjutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah ucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.